Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas manajemen B, akan mempresentasikan bab 3 tentang pencatatan transaksi. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Aldi, presentasi kedua akan dibacakan oleh Reva, presentasi ketiga akan dibacakan oleh Dila, presentasi keempat akan dibacakan oleh Sisil, presentasi kelima akan dibacakan oleh Ega, presentasi keenam akan dibacakan oleh Rizka, presentasi ketujuh akan dibacakan oleh Sevia, presentasi kedelapan akan dibacakan oleh Afi. Berikut ini adalah presentasinya. Pengertian jurnal. Jurnal atau sering disebut dengan buku jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Pencatatan kronologis berarti bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan urutan tanggal transaksinya. Aspek manfaat jurnal. Ada beberapa aspek yang menjadikan jurnal sangat bermanfaat dalam suatu perusahaan, yaitu 1. Aspek riwayat transaksi. 2. Aspek deteksi kesalahan. 3. Aspek pengendalian. Daftar nama akun. Istilah akun sering juga disebut dengan istilah perkiraan atau rekening. Biasanya, tiap perusahaan menetapkan akun apa saja yang digunakan dalam kegiatan akuntansi. Berikut akun-akun yang diklasifikasi menjadi kelompok, yaitu akun neraca atau akun real dan akun laba rugi atau akun nominal. Selanjutnya, sebutan akun real berasal dari fakta bahwa jumlah saldo akun real pada suatu waktu memang mempresentasikan jumlah rupiah yang benar-benar ada tertentu ke suatu waktu. Dan selanjutnya, sebutan akun nominal berasal dari fakta kelompok akun real, akun neraca yang disubklasifikasikan menjadi aset lancar investasi, aset tetap, dan kewajiban lancar, serta kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Demi mempermudah identifikasi, setiap nama akun diberi kode atau nomor akun untuk memudahkan sistem mengenali akun tersebut. Debit dan kredit. Salah satu fungsi jurnal adalah fungsi analis, yaitu analis debit dan kredit. Permasalahan mendasarnya adalah bagaimana menempatkan akun di sisi debit dan kredit. Penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang ada, yakni apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan suatu akun. Penambahan atau pengurangan suatu akun akan menentukan posisi akun tersebut, apakah di sisi debit atau kredit. Penempatan akun di debit dan kredit membutuhkan analis mendalam sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penempatannya. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan sebagai pedoman untuk menempatkan setiap terjadinya perubahan atau penambahan, pengurangan pada suatu akun. Bentuk buku jurnal. Bentuk buku jurnal ada dua. Yang pertama yaitu bentuk buku jurnal sederhana. Dikatakan buku jurnal sederhana karena bentuknya tidak rumit dan tanpa penjelasan yang terperinci. Teknik penjurnal dalam buku jurnal sederhana diawali dengan menulis tanggal terjadinya transaksi, kemudian menulis akun di debit beserta nilai rupiahnya, kemudian menulis akun di kredit beserta nilai rupiahnya juga. Untuk menulis akun di kredit, posisinya agak masuk ke dalam dibandingkan akun yang di debit. Hal ini untuk membedakan akun debit atau akun kredit. Saya akan mempresentasikan bentuk buku jurnal standar. Bentuk buku jurnal standar pada umumnya dalam bentuk terbatas dan memiliki beberapa kolom sesuai kebutuhan, yaitu transaksi dan nilai informasi secara lebih terperincinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jurnal adalah A. Kop jurnal berisi menyertai berlaku juga untuk laporan penilaian. 1. Nama perusahaan. 2. Jenis jurnal. Dan yang ketiga, prodi akuntansi. B.
kolom tanggal berisi tahun, bulan, dan tanggal transaksi. C. Kolom keterangan berisi nama akun dan keterangan transaksi. Dan yang D, kolom referensi kode akun biasanya diisi pada saat memindahkan data dari jurnal ke buku besar. E. Kolom debit dan kredit berisi jumlah rupiah yang ada di masing-masing ruas debit dan kredit. Melanjutkan untuk jurnal transaksi, tunggalnya berikutnya pastikan bahwa 3. Bentuk buku khusus. Format buku jurnal dikembangkan menjadi lebih spesifik sesuai dengan jenis transaksinya, yakni transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, dan transaksi lainnya. Berdasarkan jenis-jenis transaksi tersebut, jurnal khusus terdiri dari 1. Jurnal pembelian, 2. Jurnal penjualan, 3. Jurnal penerimaan kas, 4. Jurnal pengeluaran kas, 5. Jurnal memorial. B. Buku besar. Pengertian buku besar. Buku besar atau ledger adalah suatu catatan yang berisi kumpulan akun-akun yang merupakan suatu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. Mencatat transaksi dalam buku besar didasarkan pada jenis akun dan dicatat secara kronologis. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk buku besar. 1. Bentuk buku besar berbentuk T. Buku besar berbentuk T adalah buku besar yang paling sederhana, yaitu berbentuk huruf T serta mempunyai ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kiri yaitu mempunyai jumlah rupiah debit dan ruas kanan mempunyai jumlah rupiah kredit. Yang kedua, yaitu ada buku besar berbentuk 2 kolom. Buku besar berbentuk 2 kolom mempunyai 2 bagian, yaitu bagian debit dan kredit. Setiap bagian-bagian tersebut mempunyai beberapa kolom, yaitu ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, dan kolom jumlah. Kolom tanggal yaitu berisi tentang tanggal terjadinya transaksi. Kolom keterangan berisi tentang keterangan, dan kolom ref berisi tentang sumber data. Pada saat tertentu, jumlah debit dan kredit dijumlahkan kemudian dihitung selisihnya untuk mengetahui saldo akun yang bersangkutan. Jika saldo akun berupa saldo debit, maka saldo tersebut dicatat dalam kolom jumlah bagian kredit dan sebaliknya. Jika berupa saldo kredit, maka dicatat dalam jumlah bagian debit. Jika jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, maka jumlah saldo dan jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka disebut saldo kredit. Buku besar bentuk 4 kolom, sering juga disebut dengan buku besar bersaldo. Tidak hanya terdiri dari 4 kolom, karena yang dimaksud dengan 4 kolom yaitu kolom tanggal, kolom debit, dan kolom saldo. Dalam buku besar ini juga terdapat kolom keterangan, ref, dan sering juga ditambahkan kolom D atau K yang menunjukkan saldo debit dan kredit akun setiap kali perubahan. Cara penggunaannya sama seperti buku besar bentuk 2 kolom, hanya berbeda dalam perhitungan saldonya. Saldo pada buku besar 2 kolom dihitung pada suatu periode tertentu, dimulai dengan menghitung jumlah debit dan kredit, kemudian dilanjutkan dengan menghitung jumlah selisihnya. Sementara itu, saldo pada buku besar 4 kolom dihitung setiap kali mutasi atau perubahan. Kelebihan dari akun 4 kolom ini yaitu tersedianya saldo akun setiap kali dibutuhkan, setidaknya setiap tanggal transaksi, karena bentuk akunnya mengharuskan penghitungan saldo setiap saat. Bentuk buku besar 6 kolom.
Pada dasarnya sama seperti buku besar 4 kolom. Perbedaannya hanyalah di kolom saldonya yang dipisahkan antara saldo debit dan kredit. Jika pada saat perubahan saldo akunnya di debit, maka saldo tersebut dicatat di saldo debit. Begitupun sebaliknya. Jika kredit, maka dicatat di saldo kredit. Neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang memuat daftar akun beserta saldo-saldonya, baik itu akun yang bersaldo debit maupun bersaldo kredit. Dengan neraca saldo ini, kita akan lebih mudah mengetahui susunan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban beserta saldonya masing-masing. Jumlah saldo debit harus sama dengan jumlah saldo kredit. Jika terjadi perbedaan, berarti terjadi kesalahan. Indikator kesalahan dan penemuan kesalahan. Berikut ini disediakan uraian kesalahan yang dapat mempengaruhi jumlah debit dan kredit yang tidak sama dalam neraca saldo. 1. Kesalahan dalam menyajikan neraca saldo antara lain: salah menjumlahkan angka pada kolom debit dan kredit. 2. Salah mencatat angka saldo akun ke neraca saldo. Salah memasukkan saldo akun ke kolom yang seharusnya. Salah karena ada akun yang tertinggal atau tidak dimasukkan. 2. Kesalahan saldo akun antara lain: 1. Salah menghitung saldo akun. 2. Salah menempatkan saldo ke akun. 3. Kesalahan menempatkan saldo ke akun. Kesalahan 3. Kesalahan posting antara lain: salah memasukkan jumlah ke akun, salah mendebit atau mengkredit saat posting. 3. Salah karena mengabaikan posting debit dan kredit. Untuk mendeteksi kesalahan tersebut, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pengecekan selisih perbedaan jumlah tersebut ataupun melakukan pengecekan mundur. 1. Apabila selisih debit dan kredit sebesar 10.000, Rp100, Rp1000 dan kelipatannya, maka umumnya disebabkan oleh kesalahan operasi perubahannya. 2. Apabila selisih debit dan kredit dapat dibagi 2, maka umumnya kesalahan akibat melakukan posting terbalik yang seharusnya di debit menjadi kredit atau sebaliknya. 3. Apabila kesalahan yang dikenal sebagai transposisi dan slit terjadi bila urutan digit dalam angka ayat jumlah berubah secara tidak sengaja, sedangkan slit terjadi apabila perubahan secara tidak sengaja, sedangkan slit terjadi apabila terjadi kesalahan penempatan jumlah. 4. Apabila kesalahan tidak ditemukan dalam neraca saldo, maka langkah-langkah prosedur harus ditelusuri kembali dari langkah terakhir, yaitu memulai dari kegiatan memposting neraca saldo sampai kegiatan menjurnal. Tindakan inilah yang diistilahkan dengan pengecekan mundur atau penelusuran ulang. Dapat dibagi 2, maka umumnya kesalahan akibat melakukan posting terbalik yang seharusnya di debit menjadi kredit atau sebaliknya. 3. Apabila kesalahan yang dikenal sebagai transposisi dan slit terjadi bila urutan digit dalam angka ayat jumlah berubah secara tidak sengaja, sedangkan slit terjadi apabila perubahan secara tidak sengaja, sedangkan slit terjadi apabila terjadi kesalahan penempatan jumlah. 4. Apabila kesalahan tidak ditemukan dalam neraca saldo, maka
maka langkah-langkah prosedur harus ditelusuri kembali dari langkah terakhir, yaitu memulai dari kegiatan memposting neraca saldo sampai kegiatan menjurnal. Tindakan inilah yang diistilahkan dengan pengecekan mundur atau penelusuran ulang.